Yes, alhamdulillah 7 kabar gembira jelang Persib versus Persebaya. Berguinyo tiba-tiba nekat buat Psywar super keras. Wah, kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Eliano dan Haye tiba di latihan Persib hari ini. Keduanya cetak gol perdana di sesi latih tanding ke gawang Adam Pisbeck yang sudah sembuh dari cedera. Bahkan kolongin Andrew Jung jadi harapanku usai Federico Barba buat pernyataan jujur ini. Penasaran? Ini ulasannya. Hahaha, Bobotoh, auto sangat bahagia. Rasain kau Jakmania. Persija kena tipu pelatihnya sendiri sampai nekat lakukan hal bodoh ini. Apakah Persija terancam bubarkah? Ini penjelasan lengkapnya. Manajemen memang gak salah pilih. Andrew Jung blak-blakan ungkap rahasia besar dalam dirinya dan mengaku begini di hadapan Bobotoh. Apakah buat semuanya full senyum dan pesta gol ke gawang Persebaya kah? Tonton video sampai selesai. Ciro Alves, David da Silva dijamin menyesal tinggalkan Persib Bandung kalau begini caranya. Julio Cesar tiba-tiba buat pernyataan super keras dan nekat gini jelang lawan Persebaya. Waduh, kira-kira apa tuh? Saksikan semuanya di sini ya. Persib Calcio. Buat kamu yang ngaku bobotoh Persib sejati, wajib banget subscribe channel ini ya. Hatur nuhun ya guys. Yes, alhamdulillah 7 kabar gembira jelang Persib versus Persebaya. Berguinyo tiba-tiba nekat buat Psywar super keras. Wah, kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Persib siap bangkit dan kembali ke jalur kemenangan di pekan kelima Super League 2025-26. Kali ini, Pangeran Biru akan menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat 12 September 2025. Gelandang andalan Persib, Rosember Guinho da Silva, mengungkapkan bahwa jeda FIFA Matchday menjadi kesempatan emas bagi tim untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Berguinho optimis performa Persib akan jauh lebih baik dibanding 3 pertandingan sebelumnya. Masa jeda ini bagus untuk mengatur beberapa hal yang sebelumnya kurang. Saya yakin mulai sekarang kemenangan akan mulai datang, ujarnya dengan penuh semangat di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Selasa 9 September 2025. Berguinho juga berjanji dirinya bersama rekan-rekannya akan berjuang maksimal demi membawa kemenangan bagi Persib. Menurut gelandang asal Brasil ini, komposisi pemain lokal dan asing di tim saat ini sangat baik dan proses adaptasi berjalan lancar. Kami punya tim yang bagus dengan pemain asing yang hebat serta pemain lokal yang baik. Saya rasa kami sudah melalui masa adaptasi dengan baik. Tentu saja kami ingin memenangkan semua pertandingan. Kami memahami keinginan Bobotoh, tambahnya. Meski di 3 laga awal musim, Persib baru mengumpulkan 4 poin dengan catatan sekali menang, sekali imbang, dan sekali kalah. Berguinho sadar betul tuntutan besar dari klub sebesar Persib. Ini adalah klub besar, tuntutannya sangat tinggi. Jadi kami tahu bahwa kami harus menang, tegasnya. Nah, bagaimana menurut kamu? Apakah Persib mampu bangkit dan meraih kemenangan di laga berikutnya? Yuk, tulis komentarmu. Eliano dan Haye tiba di latihan Persib hari ini. Keduanya cetak gol perdana di sesi latih tanding ke gawang Adam Pisbeck yang sudah sembuh dari cedera. Bahkan kolongin Andrew Jung jadi harapanku usai Federico Barba buat pernyataan jujur ini. Penasaran? Ini ulasannya. Bek Persib, Federico Barba mengungkapkan kebahagiaannya bisa bergabung dengan Persib. Pemain asal Italia ini menegaskan tekad kuatnya untuk bekerja keras meraih prestasi terbaik bersama Maung Bandung.
Saya datang ke sini, Persib, untuk menang dan meraih banyak piala, ujarnya dengan penuh semangat belum lama ini. Barba juga menegaskan kunci utama untuk mewujudkan target tersebut adalah pantang menyerah. Dengan terus meningkatkan kualitas permainan, ia yakin Persib mampu mencapai target yang telah ditetapkan bersama. Apalagi, dukungan besar dari Bobotoh menjadi sumber semangat tambahan bagi Barba. Energi positif dari Bobotoh membuatnya makin bersemangat untuk segera tampil dan berjuang di lapangan. Saya suka semangat Bobotoh karena itulah bahan bakar bagi kami para pemain. Sampai jumpa di stadion, tutupnya. Menurut kamu, bagaimana semangat Barba bisa mempengaruhi performa Persib ke depan? Yuk, bagikan pendapatmu di kolom komentar. Hahaha, Bobotoh auto sangat bahagia. Rasain kau Jakmania, Persija kena tipu pelatihnya sendiri sampai nekat lakukan hal bodoh ini. Apakah Persija terancam bubarkah? Ini penjelasan lengkapnya. Persija Jakarta ternyata belum maksimal memanfaatkan kehadiran Thales Lira, bek asal Brazil yang mereka pinjam dari Arema FC pada jendela transfer awal musim 2025-2026. Meski diharapkan menjadi sosok kunci di lini belakang Macan Kemayoran, Thales Lira belum juga mendapatkan menit bermain setelah 3 pertandingan di Super League. Pelatih Mauricio Souza masih mempercayakan duet lini belakang kepada Rizky Ridho dan Jordi Amat, serta lebih memilih Hansa Muyama sebagai pengganti ketimbang memberikan kesempatan pada Thales. Hal ini tentu membuat para Jakmania merasa iba, mengingat potensi Thales Lira sebenarnya cukup besar. Di sesi latihan, Thales tetap menunjukkan kemampuan terbaiknya, sehingga para Jakmania pun semakin berharap pelatih segera memberi kesempatan bermain bagi Thales. Mereka bahkan menyuarakan desakan dan ultimatum lewat kolom komentar di Instagram resmi Persija Jakarta. Beberapa komentar dari Jakmania yang menarik seperti, padahal cuma penghangat bangku cadangan, tapi kayaknya seneng banget di Persija ini pemain, tulis @sarah75. Ditunggu debutnya, kata @12.0. Ditunggu duetnya Hansamu x Thales, harap @glen.rmdh. Lawan Bali main, dorongan dari @nickday, kasih Thanos menit bermain, seruan @papski. Menurut kamu, apakah Thales Lira layak mendapatkan lebih banyak kesempatan di Persija? Apakah Mauricio Souza harus segera mengubah susunan pemain? Yuk, beri pendapatmu dan ajak diskusi seru di kolom komentar. Manajemen memang gak salah pilih. Andrew Jung blak-blakan ungkap rahasia besar dalam dirinya dan mengaku begini di hadapan Bobotoh. Apakah buat semuanya full senyum dan pesta gol ke gawang Persebaya kah? Tonton video sampai selesai. Penyerang Persib, Andrew Patrick Jung, datang dengan tekad besar untuk memberikan kontribusi terbaik di Super League dan AFC Champions League ACL 2025-2026. Baik sebagai pencetak gol maupun pembagi assist, Jung siap tampil maksimal demi keberhasilan tim. Sebelum bergabung dengan Persib, Jung berkarir di Liga Super Turki bersama Ofikrit. Dari 28 penampilannya, ia berhasil mencetak 3 gol dan 2 assist. Saya lebih banyak memainkan peran sebagai pemain nomor 9, penyerang. Itu adalah posisi terbaik saya. Tapi saya juga bisa bermain di belakang penyerang. Kita menyebutnya pemain nomor 9,5, ujar pemain yang akan mengenakan nomor punggung 90 ini. Membuat gol sudah menjadi tugas saya dan akan sangat senang jika bisa melakukannya untuk tim ini. Tapi setelah itu, saya pikir membuat assist juga hal yang sama penting, tambahnya. Jung tak ragu untuk berbagi bola dengan rekan-rekannya agar bisa mencetak gol yang membantu Persib meraih kemenangan. Baginya, kemenangan tim adalah prioritas utama. Selain Jung, Persib juga diperkuat oleh penyerang-penyerang berbakat seperti Rosenbergne Berguinho da Silva, William Barros, Ramon Tangke de Andrada Souza, Febri Haryadi, Sadil Ramdhani, dan Beckham Putra Nugraha.
Mereka tidak hanya tajam mencetak gol, tapi juga cerdas dalam memberikan umpan. Tentu, jika ada salah satu teman saya berada di posisi yang lebih baik untuk membuat gol, saya akan memberikan bola itu kepada dirinya. Karena yang terbaik adalah untuk tim, bukan diri saya, ujar pemain berusia 27 tahun ini. Menurut kamu, bagaimana kombinasi penyerang Persib ini bakal berpengaruh pada performa tim musim ini? Yuk share pendapatmu di kolom komentar. Ciro Alves, David da Silva dijamin menyesal tinggalkan Persib Bandung kalau begini caranya. Julio Cesar tiba-tiba buat pernyataan super keras dan nekat gini jelang lawan Persebaya. Waduh, kira-kira apa tuh? Saksikan semuanya di sini ya. Bek Persib, Julio Cesar, mengaku tak sabar menantikan laga melawan Persebaya Surabaya pada pekan kelima Super League 2025-26. Pertandingan yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat 12 September 2025, pukul 15.30 WIB ini menurutnya sangat penting. Jesse, panggilan akrab Julio Cesar, menilai duel kontra Persebaya adalah pertandingan krusial yang harus diakhiri dengan kemenangan. Apalagi laga ini akan dimainkan di hadapan bobotoh yang dipastikan memadati Stadion GBLA. Setiap pertandingan sangat penting. Menghadapi pertandingan tersebut, Persebaya, kami sudah melakukan persiapan dengan intensif, ujar bek bernomor punggung 4 ini. Tak hanya itu, bek asal Brasil ini siap bekerja lebih keras demi membawa Persib kembali ke jalur kemenangan, menyusul kekalahan dari Persijap Jepara dan hasil imbang melawan PSIM Yogyakarta di laga sebelumnya. Setiap harinya, kami berlatih lebih keras untuk menjadi lebih baik lagi di pertandingan selanjutnya. Kami berusaha melakukan dengan baik dalam latihan untuk hasil yang bagus di pertandingan, tegasnya. Menurut kamu, seberapa besar peran Julio Cesar dan Persib dalam membalikkan keadaan musim ini? Yuk diskusi di kolom komentar. Nasi sudah menjadi bubur. Erick Thohir mengejutkan publik bola Indonesia. Bicara soal nasib Gerald Vandenburg usai Timnas Indonesia U23 gagal lolos Piala Asia U23 2026. Seperti apakah putusan PSSI? Simak selengkapnya, jangan sampai ketinggalan sedikit pun ya guys. Tim nasional Timnas Indonesia U23 harus menelan pil pahit setelah menelan kekalahan 0-1 dari Korea Selatan di laga pamungkas Grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026. Selasa 9 September 2025 malam waktu Indonesia Barat. Hasil ini membuat tim asuhan Gerald Vandenburg itu gagal melangkah ke putaran final yang akan digelar di Arab Saudi. Menanggapi kekalahan tersebut, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan apresiasi atas perjuangan tim Garuda Muda. Meski kecewa, Erick merasa Timnas Indonesia U23 sudah berusaha keras membongkar pertahanan Korea Selatan, bahkan dengan mencoba berbagai formasi. 1. Rencana evaluasi Erick Thohir menyebut kegagalan ini sebagai kekalahan terhormat melawan tim yang sangat kuat. Pasalnya di laga penentu Timnas Indonesia U23 mampu membuat Korea Selatan U23 kewalahan meski pada akhirnya tumbang 0-1. Tim sudah bekerja keras, tadi formasi 4-4-2, 3-5-2, coba lagi dengan formasi lain dan akhirnya tetap kalah 1-0 lawan Korea, tim yang sangat bagus. Ya, saya rasa kita kalah terhormat, ujar Erick usai laga di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, dikutip Rabu (10 September 2025). Dengan hasil ini, nasib pelatih Gerald Vandenburg menjadi sorotan. Namun, Erick menegaskan ia akan menyerahkan evaluasi sepenuhnya kepada Direktur Teknik PSSI. Evaluasi ini tak hanya berfokus pada hasil pertandingan, tetapi juga pada keseluruhan program untuk persiapan SEA Games yang akan datang.
Saya akan meminta direktur teknik untuk meninjau semuanya, tidak hanya hasil hari ini, tetapi juga persiapan ke depan, kata Eric. Gol tunggal kemenangan Korea Selatan dicetak oleh Hwang Do-yoon di menit ke-7, memanfaatkan umpan dari Lee Seung-won. Kekalahan ini mengakhiri mimpi timnas Indonesia U23 untuk tampil di ajang Piala Asia U23 2026. Dibandingkan dengan Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia U23 Gerald Vandenburg buka suara. Pelatih timnas Indonesia U23 Gerald Vandenburg buka suara soal dibandingkan dengan juru taktik Garuda Muda sebelumnya Shin Tae-yong. Ia menilai tidak adil jika membandingkan dirinya dengan Shin Tae-yong mengingat adanya perbedaan persiapan dan pemain. Gerald Vandenburg yang gagal meloloskan timnas Indonesia U23 ke Piala Asia U23 2026 menilai Shin Tae-yong memiliki waktu persiapan yang panjang. Efeknya, Shin Tae-yong tak hanya meloloskan timnas Indonesia U23 ke Piala Asia U23 2024, tapi juga mengantarkan Garuda Muda sampai semifinal ajang tersebut. Mereka dalam kurung timnas Indonesia U23 asuhan Shin Tae-yong juga berlatih lumayan panjang dibandingkan kami. Dan itu perbedaan yang terjadi saat itu. Mereka bisa berkumpul 2 hingga 3 bulan, jadi dari sisi itu ya harusnya lebih bagus, kata Gerald Vandenburg kelar laga timnas Indonesia U23 versus Korea Selatan U23. 1. Beda pemain Gerald Vandenburg juga menyoroti timnas Indonesia U23 era Shin Tae-yong yang diperkuat beberapa pemain berkualitas seperti Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Justin Hubner. Sayangnya, 3 pemain ini gagal memperkuat timnas Indonesia U23 racikan Gerald Vandenburg karena berbagai alasan. Kalau melihat dari pemain dulu itu ada Marcelino, ada Ivar, ada pemain-pemain lain yang juga bagus, ujar Gerald Vandenburg. 2. Nama Shin Tae-yong menggema di Gelora Delta Sidoarjo. Supporter yang hadir di Stadion Gelora Delta Sidoarjo menyaksikan laga timnas Indonesia U23 versus Korea Selatan U23. Meneriakan nama Shin Tae-yong ketika memasuki menit 75. Teriakan itu datang dari tribun timur dan tribun selatan VIP. Di sisi tribun utama, bahkan umpatan kekecewaan terdengar dan menginginkan Shin Tae-yong kembali. Para supporter timnas Indonesia U23 itu kecewa melihat tim nasional tertinggal dengan skor 0-1. Kekalahan dari Korea Selatan U23 membuat timnas Indonesia U23 finish sebagai runner-up grup J dengan 4 angka. Koleksi 4 poin belum cukup meloloskan timnas Indonesia U23 ke putaran final Piala Asia U23 2026 lewat jalur runner-up terbaik. Sesuai regulasi, hanya penghuni 4 besar klasemen runner-up terbaik yang diizinkan lolos ke Piala Asia U23 2026. Sebanyak 4 negara yang mengamankan posisi itu adalah Cina dalam kurung runner-up grup D, Uzbekistan dalam kurung runner-up grup E, Lebanon dalam kurung runner-up grup F, Uni Emirat Arab dalam kurung runner-up grup I.